hawa bisa mentauhidkan af'al. Hatinya sudah melihat bahwa tidak ada satupun di alam ini melainkan itu perbuatan Allah. Hatinya sudah meyakini itu, sudah melihat itu, maka dia akan selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Selamat sudah. Contohnya penyakit hati macam apa? Misalnya karya, seperti riya. Orang macam itu sudah terhindar daripada riya. Kan riya ini, inti riya itu adalah mencari sanjungan, pujian, manfaat daripada makhluk Allah. Itu kan riya. Riya ini orang melakukan satu ibadah yang dia cari pujian makhluk, atau pemberian makhluk, atau sanjungan simpati makhluk. Dengan ibadah dia mencari itu riya. Tapi kalau sudah hatinya itu tidak melihat lagi satupun daripada alam ini melainkan itu ada perbuatan Allah, nah apalagi yang diriakannya, yang memuji. Ini ada melihat orang itu bisa memuji, yang dilihatnya Allah aja yang bisa memuji itu. Yang memberi manfaat, hatinya sudah mengatakan yang bisa memberi manfaat itu hanya Allah. Yang memberi mudarat, hatinya sudah melihat bahwa yang bisa memberi mudarat itu hanya Allah. Nah, apalagi riya, ada riya lagi. Riya itu ada dalam hati karena kita masih menganggap si fulan menyamani kita, si fulan bisa menyiksa kita, si fulan bisa memuji kita, mencaci kita. Nah, bila kita masih melihat itu, ya riya. Ada mau ampih riya, kayak apa aja caranya kalau masih belum selesai di tauhid af'al ini. Ya, napa jalan ikhlas yang paling nyaman? Kayak apa cara supaya bisa ikhlas, supaya bisa beramal ibadah itu lillahi ta'ala? Sebuting nanti caranya. Mantapkan tauhid af'al. Nah, dari situ mantap, kada ada lagi sudah riya itu. Kada ada lagi riya. Nah, penang riya kan? Karena melihat semuaan itu adalah fi'il perbuatan Allah. Kita ini masih dalam hati kita masih melihat bahwa si fulan itu bisa memberi manfaat, si fulan itu bisa menyanjung, si fulan itu bisa meninggikan derajat kita. Nah, masih melihat fulan itu, lalu riya jadinya beribadah. Jangannya kita melihat bahwa tidak ada yang bisa menyanjung aku kecuali Allah, tidak bisa yang memudaratkan aku kecuali Allah, tidak bisa memberi manfaat kepada aku kecuali Allah. Kada mau lagi riya, kada mau lagi, pasti ikhlas. Nah, jadi orang yang di situ diberi ini makam selamat daripada riya. Apalagi wal hiqdi, dendam. Nah, menyimpan kemarahan. Apa menyimpan kemarahan kepada seseorang? Namun sudah kita menyaksikan bahwa orang itu adalah fi'ilnya Allah. Kawala orang itu bergerak mengkata digerakkan oleh Allah. Kawala orang itu berbuat mengkata diperbuat oleh Allah. Kawala orang itu melihat kalau kada dilihatkan oleh Allah. Kalau kita sarik lawan orang itu, sarik lawan Allah ngarannya. Namun itu mantap dalam hati kada ada dendam. Kenapa hati kita dendam dengan seseorang, benci dengan seseorang? Karena kita menuhankan orang itu. Nah, kita menuhankan orang. Orang tuh berbuat ini, orang tuh berbuat ini, sehingga kita marah, benci kepadanya. Jangannya kita melihat bahwa yang berbuat itu adalah merupakan fi'il Allah, nah, kada wani kita benci. Nah, ada dendam lagi, kada ada lagi dendam. Melihat orang yang pernah menyakiti kita, melihat orang yang pernah menzalim kita, melihat orang yang pernah menggibah kita, adalah marah dalam hati kita. Kada ada marah dalam hati. Kenapa? Karena kita melihat itu fi'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kibri, sombong, wal ujubi, ujub, semuaan itu akibat tauhid af'alnya ini kada ada. Wa ta'yiril khalqi, mencaci maki makhluk Allah.
Nah, sekali lagi ini diingatkan ini adalah hati. Hati ini mencaci maki lawan orang. Bisa takam mulut kena tuh. Dah hati kada menyandang lagi takam mulut kena mencaci orang. Nah, melihat orang kayak ini hati sari, melihat orang kayak itu hati sari. Pada bagus gawean orang itu dilihat. Nah, kenapa? Karena kita kada bertauhid lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapa yang diberi Allah ini kedudukan tadi, nah, diberikan Allah kedudukan bahwa dia bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, maka dia selamat dari macam-macam penyakit hati yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Semuaan ria ma'antar ke neraka, dendam ma'antar ke neraka, sombong ma'antar ke neraka, ujub ma'antar ke neraka, mencaci maki makhluk Allah itu mengantar ke neraka semua. Bila kita selamat daripada hal-hal itu, ada bakalan masuk surga. Ada bakalan masuk surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita diberi Allah kedudukan tadi, bahwa kita bisa merasakan tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, wara al hikmata bi kulli syai'in khalaqahu Allah taala, dan dia bisa melihat hikmah pada tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengambil intisari dari segala apa yang terjadi itu. Kada akan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu berbahaya, mau sampai ke hati-hati. Namun di mulut ya paling enggak fasik. Kalau ke hati bisa syirik, menyalahkan orang lain. Orang lain itu kada berdaya, enggak didayakan oleh Allah. Nah, jadi wara al hikmata, dia melihat hikmah pada tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Keadaan ini diciptakan oleh Allah. Barang benda apapun diciptakan oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi, maka dia bisa mengambil hikmah dari semua. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Awal ilaju li tahsili hadzal wusul amrani. Adapun upaya untuk mendapatkan ini sampai tadi ada dua macam. Kayak apa supaya kita dapat sampai tadi nih? Kayak apa cara supaya kita ini bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah? Kayak apa caranya? Dua macam. Pertama, al-ilajul awal al-iktsaru min zikrillah, memperbanyak zikrillah, ma'ahuduril qalbi, serta hadirnya hati, bi an la fa'ila illallah, dengan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Perbanyak zikir la ilaha illallah, perbanyak sambil dihadirkan di hati, tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Nah, bila berzikir la ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak bisa berbuat kecuali Allah. Itu aja dibaca hari-hari supaya menyatu di awak kita ini. Kita pindah, kita kada menyatu. Pertama-tama itu kita mahir sudah tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kita ubah dengan yang tidak ada bisa berbuat kecuali Allah. Itu wajah artinya. Ma'huduril qalbi bi an la fa'ila illallah, serta hadir hati dengan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Zikirnya sama la ilaha illallah. Empat orang bertahlil, ayo orang la ilaha illallah, tapi hati kita tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat. Itu aja dimahiri hari-hari. Akhirnya ini jadi darah daging. Melihat apa? Itu perbuatan Allah. Hati kita berkata demikian. Al-ilajus tsani, upaya yang kedua, al-iktsaru min nawafilit ta'at, memperbanyak macam-macam yang sunat. Diperbanyak.
Di samping zikir tadi diperbanyak dengan hati yang hadir, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ditambah lagi memperbanyak ibadah-ibadah sunat, baik sembahyangnya, baik puasanya, sedekahnya, perkara-perkara yang sunat diperbanyak. Fal iktsaru minha ma'ad dawam yaj'alul 'abda mahallan li'inayatillah wa mahabbatih. Memperbanyak dari perkara-perkara yang sunat itu serta terus-menerus itu menjadikan hamba tempat untuk mendapat inayah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada modal karena usul ini Allah kada akan memberi kecuali kepada orang yang dicintai Allah. Itu sudah pasti. Orang yang bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, itu pasti orang dicintai Allah. Kalau orang itu belum dicintai oleh Allah, kada akan bisa merasakan bahwa yang berbuat itu Allah. Kada bisa. Sarik saja orang, mencela bila ada orang macam ini, dendam lawan orang. Kenapa? Karena hatinya belum bertuhan kepada Allah. Lisannya aja bertuhan Allah, hatinya belum. Sehingga menganggap banyak yang disarikinya, banyak yang disalahkannya, banyak yang dicaci makinya. Nah, jadi supaya Tuhan itu cinta lawan kita, agar diberinya yang namanya wusul tadi, perbanyaklah ibadah sunat. Nah, wajib sudah biris itu. Wajib sudah nyata biris, tuntung sudah, yang sunat diperbanyak. Wajib tuh kada kau diperbanyak, sudah tertentu sembahyang 5 waktu, kada kau ditambahi lagi nih tuh. Sembahyang sunat mutlak diperbanyak, sedekah sunat diperbanyak, supaya kita ini dicintai oleh Allah. Nah, ditambah lagi perbanyak zikir tadi, 2 macam tuh jalan, Allah akan memberi kita usul tadi. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur sungguh berjuang hendak mendapatkan anugerah Allah, pasti akan kami beri ya Tuhan. Namun kita hendak bujur-bujur dapat nih itu nah. Hendak bujur-bujur jadi ashabul yamin. Bujur-bujur hendak sungguh-sungguh, Allah berjanji dengan lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami beri itu petunjuk ke jalan kami itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, amma darajatul wusul fala nihayatalah. Adapun kesudahan derajat wusul itu kada ada kesudahannya. Cuma yang pertama dulu ya tadi, kita tahu merasakan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Itu pertama itu. Selanjutnya tinggi-tinggi kalau tidak kesudahannya lagi. Cuma harus melalui ini dulu, bahwa tidak ada yang bisa berbuat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita i'tikadkan, kita rasakan di dalam hati kita.